Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah Minggu Raya Paskah, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah Raya Paskah pada sore hari ini. Biar kita siapkan diri, siapkan hati kita terutama untuk kita memberikan hidup ini kepada Tuhan, untuk kita bisa memuji serta membesarkan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang memberikan hidup ini, hidup yang serba banyak kekurangan dan kelemahan. Kiranya Tuhan ampunkan segala kelemahan bahkan dosa kami, supaya kami layak untuk beribadah kepada Engkau. Sucikan hati mulut kami untuk kami bisa memuji, membesarkan nama daripada Engkau Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Sungguh Tuhan, dalam memperingati hari kebangkitan-Mu, Paskah ini Tuhan, biarlah Engkau juga hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini, biar Tuhan menolong, memakai kami, memberikan kemampuan surgawi Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, pengurapan yang sama juga yang menyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberikan hati yang penuh sukacita, karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, terutama menyiapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 31, Tak Terukur Kasihnya. NR 31.
Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini ya judulnya tak terukur kasih-Mu. Itu benar. Ya, kita tidak bisa mengukur kasihnya Allah begitu luas, dalam, lebar, saudaraku, tidak terukur. Begitu luar biasa ya untuk kehidupan kita orang-orang berdosa. Ya, dia mati, dia terkutuk bukan karena karena pelanggaran atau dosanya, tapi dia terkutuk untuk supaya kita yang harusnya terkutuk ini kita boleh mendapatkan kehidupan. Puji Tuhan, dan itu sebabnya hanya Dia yang layak untuk menerima pujian dan sembah. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan melanjutkan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam buku NR saudaraku, NR 390, manis kau dengar. Haleluya.
saudaraku. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan namamu. Sungguh-sungguh kami merasakan Tuhan, Engkau luar biasa. Dan sekarang Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan namamu. Saatnya untuk kami belajar lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkemurahan kepada hamba-Mu. Engkau berkemurahan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih dalam suasana kebangkitan ini. Biar kebangkitan Tuhan, kebangkitan-Mu nyata dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya sungguh firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu boleh menemplak, mengerjakan hati kami, menggarap kehidupan kami, dan penyucian itu boleh terjadi dalam kami. Dan sungguh Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami boleh diperbaharui Tuhan, dari hari ke hari sampai sewaktu-waktu kami boleh sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Biar kiranya Engkau tetap berkemurahan dan Engkau tetap menolong kepada sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Dudukkan dengan baik, dengan tenang, untuk supaya sidang jemaat-Mu juga boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sebelum masuk dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada hari ini tanggal 17 April ini, ya, merupakan hari yang ketiga. Ya, pada hari Jumat itu adalah Jumat Agung, hari kematian Tuhan. Dan hari Minggu ini, khususnya pagi-pagi buta, itu merupakan satu janji Tuhan, ya, kebangkitan Tuhan. Jadi kita ibadah pada saat ini, hari ini, kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan atau Paskah. Ya, pada umumnya kita menyebutkan demikian. Namun demikian, sekali lagi sama halnya pada hari Kamis yang lalu dalam ibadah doa penyembahan, saya mengatakan jangan sampai Jumat Agung itu hanya sekedar itu merupakan suatu peringatan setiap tahun sekali, jangan. Tapi biarlah kematian Tuhan itu senantiasa, ya, ada dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Demikian pula kebangkitan Tuhan ini juga jangan hanya sekedar untuk kita memperingati 1 tahun sekali, memang harus begitu, aku. Tetapi lebih daripada kita memperingati, maka kita juga merasakan suasana kebangkitan Tuhan itu, aku. Suasana kebangkitan itu yang menjadi nyata, aku. Ya, hidup Yesus menjadi nyata, aku, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk supaya kehidupan kita dengan kuasa kebangkitan itu, Yesus hidup dalam hidup kita ini. Kita dijadikan kehidupan anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan yang tidak gampang putus asa, tidak gampang mengeluh, dan tidak gampang menyerah, sekalipun nyata bahwa secara tubuh kita ini, secara lahiriah, ya, semakin merosot, saudaraku. Tapi biarlah sebaliknya,
hati batin kita, batiniah kita dibaharui dari hari ke sehari. Untuk apa? Untuk kita bisa sabar menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau boleh saya mengatakan saudaraku bahwa Yesus itu benar-benar mati, ya oleh karena dia sudah mati saudaraku, maka dia juga benar-benar hidup atau bangkit. Dan nanti saatnya, ya setelah bangkit 40 hari kemudian saudaraku, dia bersama-sama dengan murid, maka Tuhan Yesus naik ke surga saudaraku, ya, naik ke surga, ya, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar, ya, sebagai imam besar yang terus berdoa untuk keselamatan kita. Dan sampai sewaktu-waktu sekali lagi dia akan datang yang kedua kali, bukan untuk menebus kita, bukan untuk disalibkan kembali saudaraku, tetapi dia datang yang kedua kali ini untuk menganugerahkan keselamatan bagi kehidupan yang mengasihi dia, memberikan keselamatan itu bagi mereka yang mengasihi dia. Ini bunyi firman Allah, saudaraku, bukan saya mengatakan atau mengkarang-karang atau mengada-ngadakan, tapi ini bunyi firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan, dia sekali lagi dia akan datang yang kedua kali. Itu sebabnya pada ibadah Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan ini, saya ingin membawa, saudaraku, membawa peristiwa yang sudah terjadi. Jadi ini betul-betul terjadi, ya, bukan dongeng, bukan katanya, peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan itu, ya, khususnya ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, perbincangan antara Maria Magdalena dan Tuhan Yesus ini, saudaraku, begitu indah. Nanti ada hal-hal yang luar biasa yang nanti akan kita lihat. Kita akan membaca dalam, ya, perikop, ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Ya, perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa. Saudaraku, dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat yang pertama itu bagaimana di minggu-minggu pagi-pagi buta hari Minggu itu, ya, disebutkan, atau saya lebih baik saya baca ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Hari masih gelap. Ya, kalau sekarang ini antara jam 4:30 sampai jam 5 masih gelap. Ya, kalau sudah 5:30 itu sudah mulai cahaya matahari sudah mulai bersinar. Tapi Alkitab ini pagi-pagi, ya, masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, dia juga tidak tahu siapa yang mengambil, tapi bahasanya ini, ya, batu, ya, telah diambil dari kubur, saudaraku. Ya, ini yang Alkitab katakan pagi-pagi itu, yang Maria Magdalena dia lihat pagi-pagi itu, ya, dan batu itu telah diambil dari kubur. Tidak tahu siapa yang mengambil dan siapa yang menggeser, saudaraku. Tapi batu itu nampaknya sudah bergeser atau pindah tempat atau bagaimana. Dan saat itu juga dia tidak buru-buru masuk, saudaraku, tapi justru ia kembali berlari untuk mengabarkan berita ini kepada murid-murid yang lain, khususnya adalah Simon Petrus.
Dan cerita ini akhirnya Simon Petrus pun juga datang dan melihat hal yang sama, bahwa kubur itu sudah kosong. Sudah kosong. Sekarang saya akan masuk dalam ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ya, Maria itu berdiri dekat kubur itu dan menangis. Apa yang dia tangisi? Karena jasad daripada Tuhan itu sudah tidak ada di dalam kubur itu. Ya, dia berpikir bahwa ya jasadnya Tuhan itu dicuri oleh orang atau diambil oleh orang. Nanti kita lihat perbincangannya. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang dia lihat bukan jasadnya Yesus. Jasad Yesus sudah tidak ada, tetapi yang ada yang dia lihat adalah 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, jadi malaikat ini berkata, sempat berbincang dengan Maria Magdalena ini selaku, ya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini kita bisa melihat sikap dari Maria Magdalena ini. Ya, kenapa dia sampai sejauh itu, saudaraku? Dia melakukan semacam itu dan dia rasa sangat-sangat kehilangan. Sekalipun itu saat itu hanya wujudnya jasadnya Tuhan. Kenapa sampai demikian? Karena Maria Magdalena ini ada pengalaman bersama Tuhan. Ya, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 itu, bahwa Maria Magdalena ini ya pernah ditolong oleh Tuhan, dibebaskan dari 7 roh jahat yang ada dalam dirinya. Bagaikan orang yang berhutang kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah menjamah dan menolong Maria Magdalena ini sehingga dia akhirnya menjadi seorang murid, ya salah satu murid perempuan daripada Tuhan. Banyak nanti kita baca perempuan-perempuan itu, ya. Tapi di sini Maria Magdalena dalam Injil Yohanes tampilkan seorang diri sebagai pribadi, di mana nanti kita bisa melihat dia akan ya mengalami penampakan Tuhan secara nyata. Ya, saya kembali dalam ayat ini. Ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Jadi ketika itu, saudaraku, ya jelas di sini Maria Magdalena merasa bahwa Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dia melihat Yesus berdiri di belakangnya itu. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini Alkitab ini berkata jujur. Ya, dia melihat Yesus, tapi dia tidak mengerti bahwa itu, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Justru dia beranggapan orang yang berdiri belakangnya itu suatu, ya. Ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya. Ya, ketika Yesus sudah tampil, tapi Maria dia belum, matanya masih seolah-olah masih berselubung. Dia belum tahu bahwa yang berbicara itulah Yesus.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Jadi Tuhan Yesus ini, ya dia juga ingin melihat sejauh mana sih hatinya Maria Magdalena itu. Tapi kejujuran itu ada pada Maria Magdalena. Ya, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jadi Yesus itu disamakan sebagai seorang penunggu taman karena ketidakmampuannya. Oleh karena ketidakpengertiannya, tidak mengertinya dia. Dia orang yang ada di belakangnya itu dianggapnya sebagai ya juru taman atau penunggu taman itu. Dia katakan, "Tuhan," lalu berkata kepadanya, nyanyinya besar, ini Tuhan yang disangka sebagai penunggu taman Nabi, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia." Dia ini langsung bukan bertanya, tapi langsung mengatakan, "Jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini bayangkan seorang wanita. Dia tampil segitu rupa, kesungguhan hatinya, karena dia merasa kehidupannya sudah ditolong oleh Tuhan. Harusnya ini menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat, saudaraku, kita ini tidak lebih baik daripada Maria Magdalena yang pernah dirasuk oleh 7 roh setan itu. Ya mungkin kita lebih daripada 7 roh setan yang merasuk kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang berdosa, orang yang begitu bejat, saudara. Di saat itu, bukankah kita di hari-hari ini, ya kita bisa beribadah semacam ini, bukankah kita juga orang-orang seperti Maria Magdalena yang sudah ditolong oleh Tuhan? Tapi apakah sikap kita terhadap Tuhan itu seperti Maria Magdalena ini, saudara? Begitu berartinya, begitu pentingnya sosok pribadi Tuhan itu dalam kehidupannya. Bagikan dia kehilangan sesuatu. Sudah terpisah karena kematian, saudara. Kehilangan sesuatu. Ya, seolah tanpa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini benar, saudara. Terpisah. Tapi kita lihat kerinduan hati Maria Magdalena untuk ingin mengetahui keberadaan Tuhan saat itu. Sampai pun ketika dia berbicara kepada Tuhan dalam tubuh kebangkitan itu, saudara. Dalam tubuh kebangkitan, dia tidak mengerti, ya, atau matanya masih dibutakan oleh ilah, belum terbuka matanya, maka dia sampai menganggap itu adalah penunggu taman atau pak kebun. Dia bertanya kepada penunggu taman, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini suatu upaya usaha dari Maria Magdalena untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan, apapun itu keadaannya. Saudara sekalian, cerita saat itu, apapun keadaannya, di mana tempatnya Tuhan itu. Iya, tapi dia tidak mengerti dan dia tidak tahu. Dalam Injil Lukas, saudaraku, Injil Lukas di sana juga diceritakan, ya, tapi gayanya yang berbeda, saudaraku. Atau lebih baik nanti kita bandingkan dengan Lukas pasal 24, saudaraku. Injil Lukas pasal 24. Ya. Nanti kita kembali kepada Injil Yohanes pasal 20. Injil Lukas pasal 24, saudaraku.
ayat yang ke-7. Ya. Atau ayat yang ke-10, saudaraku. Ya, kalau dalam Injil Yohanes hanya dialog terjadi pada Maria Magdalena. Tetapi dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-10, saudaraku, disebutkan perempuan-perempuan itu, atau lebih baik ayat sebelumnya, saudaraku, ayat sebelumnya, ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Tidak disebutkan hanya Maria Magdalena, tetapi mereka. Siapa mereka itu? Ya. Siapa mereka itu? Aku. Ya. Ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu, inilah yang disebutkan mereka, ialah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena. Salah satu dari perempuan-perempuan itu, tapi dalam Injil Yohanes itu ditampilkan ya seorang Maria Magdalena, ya. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi bukan hanya Maria Magdalena yang datang ke kubur itu, saudaraku. Ya, tetapi perempuan-perempuan ini juga sempat dipertemukan dengan dua orang ayat yang ke-4. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Itulah dua malaikat yang juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 tadi, ayat yang ke-16. Ya, ketika Maria Magdalena mengatakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Setidaknya Maria Magdalena sudah berdialog dengan Yesus, sekalipun Maria Magdalena tidak mengerti, tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Maka kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini penting buat kita, ayat yang ke-17 ini. Setelah dia terbuka matanya dan Tuhan Yesus menyapa nama Maria. Tentu Maria ini dia langsung teringat. Dia mengenal gurunya, mengenal suaranya. Bagikan domba ini dia mengenal suara gembalanya. Mendengar dan dia mengenal suara gembalanya. Itu juga yang dia alami oleh Maria Magdalena ini. Begitu Tuhan Yesus mengatakan Maria, langsung dia menoleh dan dia melihat, saudaraku. Langsung dia mengenali siapa yang sedang berbicara itu. Dan Maria Magdalena mengatakan, Rabuni artinya guru. Dan di saat itulah ketika Maria Magdalena sudah terbuka matanya. Dibukakan matanya. Mata hati. Ya, maka terjadi suatu dialog antara Maria Magdalena dan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Dan kita lihat apa yang diperbincangkan nanti. Apa yang diperbincangkan oleh antara Tuhan dengan Maria Magdalena.
Ini sangat penting. Tema inilah yang kita mau angkat, saudaraku. Kita mau belajar, kita mau melihat perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. Ketika dia sudah terbuka mata, dia sudah melihat Yesus, bertemu Yesus, dan melihat pribadi Yesus. Dan dia sudah menyebutkan Rabuni, guru. Maka di situ mulai Tuhan Yesus berkata. Dan ini yang harus kita simak. Dan di saat itu, saudara, Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dalam tubuh kebangkitan. Dia sudah mati 3 hari, saudara. Sejak Jumat yang kita peringati Jumat Agung itu, 3 hari, Minggu pagi-pagi dia bangkit dari antara orang mati. Dengan tubuh kebangkitan ini, maka Tuhan Yesus mengatakan, ya, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Apa yang harus dikatakan kepada mereka? Berita tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus. Berita tentang kebangkitan dari gurunya. Katakanlah kepada saudara-saudaraku. Dan terbukti, satu ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sama dengan apa yang kukatakan itu benar, perkataan itu benar. Dia benar-benar bangkit dan dia melihat dan dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Apa yang dia katakan ini yang tadi saya katakan kita akan lihat lebih dalam lagi. Dia katakan, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, atau saya tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Ini berita yang besar, berita yang menggembirakan, dan sekaligus berita yang memberikan harapan dan sukacita. Ini luar biasa. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, ya, dan Bapakmu. Artinya apa? Yesus dan murid-murid, ya. Dan sekarang siapa murid-murid itu? Mewakili kehidupan kita di zaman sekarang ini. Kita dan Tuhan Yesus itu punya Bapa yang sama. Yesus mengatakan kepada Bapakku dan Bapakmu. Lalu kita berkata begitu loh. Katanya Yesus adalah Allah. Tapi kenapa dia mengatakan katakan kepada Bapakku? Seolah-olah, saudaraku, ini Bapak, ada anak. Seolah-olah dua pribadi ini, ada Bapak, ada anak. Sebab Tuhan mengatakan, ya, katakanlah, maafkan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Seolah dua pribadi, ada anak, ada Bapa. Wah, kalau gitu nggak benar. Tapi ada ayat mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Ya, aku dan Bapa itu satu. Atau lebih baik kita membaca, untuk supaya kita diyakinkan, Injil Yohanes pasal yang ke-10, pasal yang ke-10. Ya, setelah Tuhan itu memberikan jaminan kepada domba-domba,
domba-domba yang mendengar suaranya, domba-domba yang dikenal oleh Tuhan, domba-domba yang mengikuti gembala, saudaraku. Ya di sana Tuhan mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, ayat 29, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi sekarang kalau dalam Injil Yohanes pasal 20 ini, kalau dia katakan, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Injil Yohanes menyebutkan pasal 10, aku dan Bapa itu satu. Pergi kepada Bapa dan juga Bapakmu. Jadi Bapak dari Yesus itu dengan Bapak kita itu sama. Sama. Dia punya Bapak yang satu. Sebab aku dan Bapak itu satu. Berarti kita punya Bapak yang satu. Bukan dua Bapak. Bapak yang satu. Satu kalimatnya. Kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, kita juga demikian, punya Allah yang satu. Allah yang esa. Banyak orang, oh Tuhannya orang Kristen 3. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tapi satu. Dan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Dan perayaan Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan ini, ada pernyataan Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita. Ya, saat itu kepada murid-murid dan sekarang untuk kita semua memberikan kepastian bahwa Bapa itu, Yesus itu pergi kepada Bapaknya, juga Bapakmu, kepada Allahnya, Allahku juga Allahmu. Sekarang lanjutannya, saudara. Ya, kalau dia berpesan demikian kepada Maria Magdalena, kenapa Tuhan tidak berkata demikian kepada Petrus contohnya? Ya, atau 10 murid yang lain, sebab saat itu Yudas sudah tidak ada. Kenapa kepada Maria Magdalena? Yang notabene Maria Magdalena itu adalah kehidupan yang pernah dirasuk oleh roh jahat. Kehidupan yang tidak baik, saudara. Tapi Tuhan sudah menolong. Kenapa tidak kepada laki-laki atau murid-murid atau rasul-rasul yang lain, saudara? Maria Magdalena ini seorang wanita, seorang perempuan, sekalipun dalam Alkitab disebutkan ibu, ya, sebutkan ibu atau wanita atau perempuan, ini menunjuk kepada anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Menunjuk gereja Tuhan di hari-hari ini. Seolah Tuhan Yesus, bukan seolah, itu memang kebenaran. Dia menunjukkan aku ini. Ya. Sekarang ini aku mau pergi kepada Bapakku, Bapak. Allahku, Allah. Sekarang pertanyaan yang besar untuk kita. Untuk apa Yesus itu pergi kepada Bapaknya? Ini pertanyaan buat kita yang harus kita jawab di hari-hari ini. Tapi dengan perkataan Tuhan itu akhirnya kita bisa mengerti
Dan kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya Yesus mau pergi itu memberikan kepastian kepada kita. Pergi bukan untuk tidak kembali, tapi pergi untuk kembali lagi. Katakan kepada saudaraku, ya sekarang aku akan pergi. Untuk apa? Jawabannya, kita nggak usah ngarang, nggak usah kita menganalisa kayak apa. Lalu kita nggak usah. Ada jawabannya. Jawabannya ada dalam firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya dia pergi itu untuk kebahagiaan kita semua. Amin, saudaraku. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita akan melihat di sana. Injil Yohanes pasal 14. Kemana sesungguhnya Yesus itu pergi? Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama. Ini jawabannya. Kemana Yesus itu pergi? Dia berkata kepada Maria Magdalena itu untuk disampaikan, diteruskan kepada murid-murid yang lain, saudara-saudara yang lain. Jawabannya, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini Tuhan Yesus menceritakan ini. Menceritakan ini kepada murid-muridnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita di dunia ini susah mencari tempat tinggal. Susah mencari tempat tinggal. Kadang sudah punya tempat tinggal pun masih bisa digusur. Oleh karena sesuatu hal bisa digusur atau tergusur. Tapi Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya, memberikan keleluasaan kepada kita. Kita diberitahu, weslah gak usah gelisah kamu itu. Gak usah takut, gak usah khawatir. Percaya kepada Bapa. Percaya juga kepadaku. Bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ini memberikan suatu sukacita kepada kita. Itu sebabnya, jika seizin Tuhan kita di dunia ini belum punya tempat tinggal yang tetap, katakanlah masih kos atau kontrak, ingat ayat ini. Ada banyak tempat di rumah Bapa. Kalau di dunia ini kita mungkin tidak bisa mendapatkan tempat tinggal. Oleh karena keadaan. Tetapi Tuhan Yesus ngajangi jembar. Memberikan jaminan, menyampaikan kepada kita. Jangan gelisah hatimu. Ojo melang-melang hatimu. Bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tetapi jika kita diizinkan punya rumah, gedung, makrong-makrong, itu baik. Oke. Tapi jangan membuat kita menjadi bangga dan sombong, seolah-olah
rumah itulah yang akan kita tempati untuk selamanya. Tidak juga. Bagi kita yang Tuhan izinkan ya punya rumah yang mapan, saudaraku, tapi kita ingat bukan itu sesungguhnya yang utama. Sebab apa? Kenapa Tuhan itu menyediakan rumah yang lain? Rumah Bapa di surga. Sebab dia tahu bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala isinya. Dunia yang nampaknya mewah, ya, dunia yang nampaknya begitu bergemerlapan. Kalau kita melihat, saudaraku, di daerah-daerah elit, saudaraku, rumah itu, waduh, luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, piro ya duitnya. Ya. Berapa duit ini membuat rumah kayak begitu. Begitu megahnya. Semegah apapun juga yang bisa dibangun oleh manusia di dunia ini, tetap ingat, sifatnya tidak kekal. Sewaktu akan lenyap, bahkan sedang lenyap itu. Dan itu sebabnya kepada kita, orang-orang yang percaya, yang juga disebutkan domba-dombanya Tuhan, yang mendengar, yang dikenal, yang mengikut gembala itu, mengikut Yesus yang adalah gembala itu, dia juga memberikan jaminan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan dia tidak akan binasa untuk selama. Dan tidak seorang pun yang bisa menjamah, merebut dari tangannya. Ini Tuhan. Dan sekarang dalam Injil Yohanes 14 ini juga disebutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini sukacita. Jadi kebangkitan Tuhan itu memberikan satu jaminan kepada kita akan rumah yang akan kita tinggali bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang kedua. Selanjutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergilah, ini jawaban daripada Injil Yohanes pasal 20 tadi. Katakan kepada saudara-saudaraku, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, juga Bapakmu, kepada Allahku, juga Allahmu. Nah sekarang dia katakan jawabannya di sini, ya, sebab aku pergi ke situ terus mana? Ke rumah Bapa. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya tidak tahu tempatnya kayak apa. Kalau di dunia mungkin siapkan kapling-kapling begitu, saudaraku. Kamar-kamar atau kapling-kapling dibuatkan. Menyediakan rumah. Ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya dari pihak kita, waktu itu kepada murid-murid, masing-masing kita akan mendapatkan tempat. Di rumah Bapa kita mendapatkan tempat. Jadi murid-murid itu mewakili kita semua. Bagi orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, yang di dalamnya anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang dilahirkan baru, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia mendapatkan jaminan tempat, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Lah, tempatku itu mana? Jadi rumah Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Inilah tempat di mana nanti disediakan untuk kehidupan kita. Biar ini kita wartakan. Jika Maria Magdalena dia mendapatkan pesan ini kepada murid-murid dan kepada saudara-saudara Tuhan itu, kepada murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan sekarang, maka biar suara ini juga kita kumandangkan kepada siapapun. Kita sampaikan, kita beritakan bahwa Yesus itu datang. Dia mati dan dia bangkit itu. Dia pergi ke rumah Bapa itu. Pasti menyediakan tempat bagi kita. Kita terjamin bersama-sama Tuhan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tidak terpisahkan lagi. Kita sudah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun lagi. Apalagi orang coba-coba. Dalam Injil Yohanes, ya tidak seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Dan dalam Injil Yohanes 14 ini, di mana aku berada, di situ pun kamu ada. Artinya kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Di rumah Bapa. Bukan di dunia ini. Dunia dan segala isinya sedang lenyap. Wahyu pasal 21 jelas mengatakan, ya, bumi yang lama, langit yang lama tiada. Sebab Tuhan sudah menyediakan bumi yang baru, langit yang baru, yang turun dari surga, bukan yang berada di bumi. Kenapa? Sebab yang ada di bumi, langit bumi yang lama itu lenyap, saudara. Dan itu sebabnya Tuhan ya menunjukkan langit dan bumi yang baru. Itulah Yerusalem yang baru. Itulah tempat tinggal, tempat kediaman Bapa di surga. Tempat kediaman di mana Yesus itu berada. Untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Untuk selama-lamanya. Ayo kita membaca. Kita membaca kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Langit yang baru dan bumi yang baru. Yang lama kemana? Lenyap. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya, ayat yang pertama, saudaraku. Nanti kita akan loncat ayat yang kelima. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini suatu penglihatan, mengandung suatu nubuatan yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes saat di Pulau Patmos. Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, tidak ada lagi. Yang kita pijak bumi ini, langit yang kita bisa lihat itu sudah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun, ya, yang di dalamnya yang menghasilkan banyak ikan, ya, menghasilkan banyak ikan dan macam-macam, saudara. Itu pun tidak ada. Langit dan bumi yang lama yang pertama sudah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Sekarang kita lihat ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus. Inilah kota tujuan kita. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus.
Bukan kota macam Jakarta yang begitu macet, yang begitu polusinya luar biasa. Banyaknya manusia kayak apa, kendaraan yang nggak teratur itu kayak apa. Tapi yang diperlihatkan ya kepada Rasul Yohanes ini, kota yang kudus. Aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang sekarang ini yang diperebutkan itu. Bukan Yerusalem sekarang ini yang terus perang dan perang gak ada habis-habisnya. Bukan itu, tapi yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes ini, Yerusalem yang baru, kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Ini luar biasa. Bumi pertama, langit pertama berlalu, maka datanglah langit dan bumi yang baru. Ya, kota yang turun, ya, kota kudus disebutkan, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Ya, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Jadi kita bersuka cita, saudara. Kita bergembira. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, ya, bahwa Paskah atau hari kebangkitan Tuhan ini jangan kita peringati hanya sebagai suatu kebiasaan setahun sekali. Tapi bagaimana kuasa kebangkitan itu harus selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita selalu juga membawa kematian Yesus dalam kehidupan kita. Maka kuasa kebangkitan itu, kehidupan Yesus itu juga menjadi nyata. Dan kita tidak akan menjadi orang yang gampang putus asa, gampang menyerah oleh karena keadaan. Tapi sebaliknya, yang menjadi kehidupan yang punya pengharapan. Untuk apa? Pengharapan untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Yaitu terutama rumah Bapa, kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, daripada Allah. Tanda-tanda yang lama itu tidak ada semua. Tanda-tanda lama itu tidak ada. Kota yang kudus. Dan kita berada di kota yang kudus itu, bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi dengan Tuhan. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata. Ini masih penglihatan yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes ini. Ya, bukan hanya kota Yerusalem yang baru, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya untuk kehidupan kita semua. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Artinya apa? Tidak ada tanda-tanda kehidupan lama. Sedangkan langit dan bumi yang pertama berlalu, laut pun tidak ada lagi. Artinya tidak ada sedikit pun ya, tanda-tanda sesuatu yang lama. Semua dijadikan baru. Ya, itu sebabnya kita akan lihat nanti. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini yakinkan lagi.
perkataan ini tepat dan benar. Ya dan amin. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka kehidupan kita di hari-hari ini, untuk kemudian kita benar-benar ketika Tuhan mengatakan aku pergi untuk menjadi tempat, dan itu menjadi suatu kenyataan kepada kita. Makanya kehidupan kita di hari-hari ini, ya, Alkitab mengatakan biar hati batin kita ini selalu dibaharui dari hari ke hari. Dibaharui dari hari ke hari. Lewat ibadah-ibadah. Ya, lewat kandang penggembalaan dimanapun kita ya digembalakan, biar di situ kita boleh mengalami pembaharuan. Puncak pembaharuan itu ya ada pada Tuhan, dan Tuhan menyatakan ini, memberitahukan ini kepada Rasul Yohanes. Untuk apa dia beritakan? Untuk supaya dituliskan. Wahyu pasal 23, untuk dituliskan kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat. Khususnya kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Untuk supaya gembala dan sidang jemaat bisa membaca ini loh yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Ya, kenapa? Sebab dia yang mengatakan, dia sekali lagi akan datang bukan untuk menebus, berurusan dengan yang menyangkut dosa lagi, tapi dia datang untuk menganugerahkan keselamatan. Kepada siapa? Kepada orang yang menantikan dia. Siapa orang-orang yang menantikan dia ini? Orang-orang yang dibaharui kuatnya. Orang-orang yang mengalami pembaharuan. Kapan pembaharuan itu bisa terjadi? Di hari-hari ini, biar firman pengajaran ini, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga ini, firman inilah yang kita butuhkan. Dia adalah hidup dan kuat yang kita butuhkan untuk menyucikan kehidupan kita. Pedang yang menusuk, pedang yang memotong. Untuk apa? Untuk supaya pembaharuan penyucian itu terjadi pada setiap kehidupan kita, dari hari ke hari, sampai sewaktu-waktu pernyataan Tuhan ini, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau saya menyimpulkan ini, untuk sampai kita bisa tinggal bersama Tuhan di rumah Bapa, dan dia katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Maka harus kita mulai dari sekarang ini. Dan setiap pribadi kita masing-masing, dimanapun kita bergereja, biar kita siap dan mau digembalakan oleh Tuhan, diasuh oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, untuk supaya kita mendapatkan kepastian yang pasti. Dan kita meyakini, sebab dia berkata, tuliskanlah perkataan ini tepat dan benar. Artinya ini sungguh-sungguh. Kalau ini tepat dan benar, kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita bimbang? Ayo kita terima. Penyucian pembaharuan itu kita terima. Sekalipun itu sakit buat daging. Sakit buat daging. Tapi sakitnya buat daging ini dibandingkan dengan kemuliaan. Paulus mengatakan,
penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan kehidupan yang kekal, yang tidak sebanding dengan penderitaan kami. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan, aku tidak lagi melihat apa yang kelihatan di kasat mata ini, yang sifatnya sementara fana ini. Tapi justru kita dibawa, mata hati kita dibuka oleh Tuhan. Lewat pembukaan firman Allah ini dalam kandang-kandang penggembalaan itu, untuk bisa melihat jauh ke depan yang tidak nampak, tapi di sana ada kehidupan kekal. Yang tidak nampak itu justru di sana ada kehidupan kekal. Amin, saudaraku. Biar ini Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan ini benar-benar memberikan satu harapan kepada kita, memberikan sukacita kepada kita, memberikan kepastian kepada kita bahwa hidup kita ini sudah Tuhan sediakan tempat yang pasti. Kita nggak usah ragu, yang harus kita lakukan bagaimana kita setia, bagaimana kita mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tentu kita menyadari, saudaraku, dalam situasi dan kondisi demikian itu, kita masih di dunia banyak kekurangan. Iya, ini harus kita akui juga, kekurangan. Iya, banyak. Tuhan banyak kekurangan. Bahkan kita pun juga berprasangka, banyak berprasangka terhadap Tuhan. Seperti Maria Magdalena, berprasangka Tuhan itu hanya seorang penunggu taman atau tukang taman. Banyak hal yang keliru. Tapi kalau kita nyatakan kerinduan ini kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita, membakar kita, sehingga hati kita bisa berkobar-kobar untuk mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Di hadapan kita ada perjamuan suci. Tubuh dan darahnya Kristus sanggup untuk menolong kita apapun keadaan kita. Kalau Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk menebus kita, memberikan hidupnya, mau menjadi kutuk untuk supaya kita hidup. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa berbuat? Hanya satu, bagaimana kita bisa mengasihi Dia, orang yang sudah berkorban untuk kita. Tubuh dan darahnya Tuhan sanggup dan mampu untuk menolong siapapun kita. Oh, Dia sudah mengatakan kota yang turun dari surga itu daripada Allah, Yerusalem baru itu menjadi bagian kita, rumah Bapa itu menjadi bagian kita. Apalah artinya yang lain-lain yang menyangkut soal masalah persoalan itu. Kalau Tuhan bisa menyediakan itu, Tuhan juga bisa menyelesaikan masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi di hari-hari. Kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, masalah, iya kita akui. Tapi kurban Kristus Dia sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Dia begitu indah. Dia begitu baik. Dia begitu mengasihi kita. Bagaimana kehidupan kita? Di hadapan kita ada tubuh darah Kristus. Ayo kita datang kepada Dia. Kita katakan, Engkau sungguh indah Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan melakukan satu pujian dari buku NR nomor 140. NR 140. NR 140, saudaraku. NR 140, Dia sungguh indah.
Haleluya. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Roh, haleluya. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Jadi kita sambut Yesus, tapi kita juga tinggikan Dia. Dia sudah berkorban untuk kita. Haleluya. Jadi kita datang kepadanya, Dia sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia sudah menang atas maut. Haleluya. 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 Sungguh indah Dia Yesus. Haleluya. Dia ajaib, tapi Dia juga mulia. Dia agung. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, haleluya. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kita sambut Dia. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku,
kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kita akan menerima tubuh dan darahnya Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita sampai ke rumah Bapa. Haleluya. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan keindahan dari Engkau Tuhan. Engkau yang begitu ajaib, Engkau yang begitu mulia dan agung Tuhan. Yang saat ini Engkau berada di surga sana. Dan Engkau akan datang kembali yang kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Kehidupan-kehidupan yang mengasihi Engkau. Biarlah sidang jemaat-Mu kami semua Tuhan, Engkau temukan sebagai kehidupan yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama Engkau. Kami rindu untuk tidak terpisahkan lagi dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan untuk kami berada di rumah-Mu, rumah Bapa di surga yang kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun kami menyadari masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, masih banyak dosa kejahatan kami. Tuhan, tolong kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya ampunkan dosa kesalahan kami, kelemahan kami Tuhan. Biar kurban-Mu ini Tuhan, untuk melayakkan kami kembali Tuhan. Untuk kami bisa sungguh-sungguh kepada Engkau. Sekali lagi ampunkan segala dosa kesalahan kami, dan kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pergunakan tubuh dan darahnya Kristus dan bentuk perjamuan suci ini. Ya, biar kita tekun, kita sungguh-sungguh kita terima ini. Ya, bagi saudara yang sudah menyiapkan, mari kita persiapkan dan kita akan gunakan untuk bersekutu dengan Dia. Puji Tuhan. Bagi saudara yang sudah siap, ya angkatlah roti ini, angkatlah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali.
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan janjimu begitu ya dan amin kepada kami, dan kami mengaminkan semua janji-janjimu sampai kami bisa bersama-sama tinggal di rumah Bapa yang kekal. Yerusalem, kota mulia, itulah tempat yang Engkau sediakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini dan ibadah Minggu Raya Paskah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Bila berkat-Mu tetap melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah dalam ibadah Minggu Raya Paskah ini, Minggu Raya Paskah ini atau kebaktian Paskah. Tuhan sudah memberkati kita semua dengan firman-Nya dan janjinya begitu luar biasa Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, mohon perhatian untuk sidang jemaat semua, khususnya jemaat di DKGM di Triorejo, Pondok Chandra maupun di Gunung Sari, ataupun jemaat Tuhan ya yang mengikuti siaran tunda ini dimanapun berada. Ya, mohon perhatiannya, nanti pada hari Rabu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, dilanjutkan pada hari Kamis, itu tanggal 21, ibadah doa dan penyembahan, dan kita kembali ya hari Minggu tanggal 24 itu merupakan ibadah raya. Ibadah raya yang semua ibadah itu dimulai jam 5:30 sore tepat. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan ya, dan kita tetap berdoa menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, kita rindu kita melihat situasi, saya melihat itu ya di keadaan COVID ini juga semakin ya baik. Kita berdoa sampai sewaktu-waktu corona itu pergi, Omikron ini pergi, ya, dan kita bisa segera kembali untuk beribadah tatap muka. Gereja-gereja lain sudah hampir semua sudah buka, sudah tatap muka, hampir 100%, ya sudah tatap muka. Dan kita rindu juga untuk supaya kita di minggu-minggu yang akan datang atau bulan depan atau apa, nanti kita juga akan segera dan kita akan perbincangkan dengan ya yang dituakan di gereja kita, untuk kita bincang-bincang, untuk kita untuk membicarakan kelanjutan daripada ibadah. Ya, kita rindu untuk segera tatap muka. Hari Minggu, hari Jumat Agung kemarin saya melayani di gereja almarhum Bapak Turut Draha di Sidoarjo. Juga hari Minggu pagi, tadi pagi saya juga melayani di tempatnya almarhum Bapak Draha ini juga. Mereka sudah full juga beribadah tatap muka, dan Tuhan sudah menolong kita semua. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, dan untuk itu ya seluruh sidang jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam untuk menyiapkan diri untuk kita kembali melayani Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Sekian lama, 2 tahun bahkan lebih kita tidak berjumpa, kita tidak bertemu, tidak bertemu, tetapi sejujurnya kita juga bertemu selalu dalam doa, biar kita bawa kepada Tuhan. Juga nanti kita berdoa untuk kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah Minggu Raya Paskah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatan, untuk perhatianmu Tuhan, untuk kehidupan anak-anakmu khususnya di GKGM Triorejo
Pondok Chandra maupun di Gunung Sari. Engkau sudah memberkati juga sudah kami yang mengikuti siaran tunda. Engkau sudah memberkati kami semua, mengasuh kami, membawa kehidupan kami untuk kami sewaktu-waktu Tuhan lewat berita Paskah pada hari ini. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menyediakan tempat, bahwa kami yakin bahwa Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatamu pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami belajar untuk menekuninya, sekalipun kami belum tatap muka. Namun demikian kami juga merindu untuk kami bisa segera beribadah dengan tatap muka, bisa bertemu kembali satu dengan saudara yang lainnya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikan kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu semua Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati sidang jemaat semua, menikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, studi dari anak-anak kami, orang-orang tua kami semua. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi. Segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, dan kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan. Terima kasih bagimu, tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami juga tidak melupakan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau memakai para pemimpin kami untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan, lewat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, TNI Polri boleh bahu-membahu. Semua Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu boleh bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia kami. Damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami, jauhkan dari pertengkaran, perselisihan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.